Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Apu Indragiri. Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbagi tentang cara agar tulisan kita itu menjadi viral. Wah, ini pasti pada penasaran ya, bagaimana caranya supaya tulisan atau karangan kita itu bisa dibaca oleh banyak orang, di-share oleh banyak orang. Nah, teman-teman, kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat tulisan kita jadi viral. Nah, sebenarnya banyak cara ya, tapi menurut yang ini riset kecil saya ya, dari beberapa kasus tentang viralnya satu tulisan gitu. Yang terbaru ya, saya ambil terbaru itu tulisan ini sebenarnya status singkat seorang istri yang ditinggal oleh suaminya ketika rumahnya sudah jadi. Jadi tulisan ini, berita ini sudah viral ya, masuk ke media online ternama gitu. Jadi seorang istri ya pasti ketika menikah terus punya anak, bikin rumah harapannya ditempatin bareng-bareng begitu ya. Ternyata awalnya rencananya setelah lebaran tuh rumah yang baru itu pas udah jadi mau ditempatin gitu. Nah, ternyata setelah lebaran suaminya itu meninggal. Kebetulan suaminya itu seorang pimpinan penerbit ternama juga ya, banyak melahirkan penulis. Nah, tulisan singkat ini tweet di Twitter ya, ternyata direspon oleh banyak orang, di share, kemudian di komen, di retweet itu ya. Kenapa tulisan ini bisa viral? Ini riset saya. Sebenarnya siapapun pasti kalau punya hati ya, karena setiap manusia itu fitrahnya sangat perasa itu, dan bisa dibayangkan gitu. Apalagi bagi yang bukan anaknya orang kaya ya, menikah, memulai dari nol gitu ya, kemudian membangun rumah, terus pas rumahnya sudah jadi, yang buatnya meninggal gitu. Nah, itu pasti menyentuh banyak pemirsa gitu. Jadi yang pertama, sentuhlah pembaca di sisi emosional itu ya. Kenapa tulisan si ibunya punya satu anak ini, saya yang baca aja ya sedih banget gitu ya. Saya aja terus terang bacanya sedih. Terus memang tidak dibuat-buat gitu, tulisannya mengalir saja. Banyak show-nya, bukan tell-nya, maksudnya si ibu satu anak ini menunjukkan bahwa memang di situ nggak dijelasin, namanya tweet ya. Di situ sebenarnya tersimpan ada perjuangan, ada impian. Terus kalau impiannya kira-kira tinggal beberapa inci gitu, nyaris impiannya kan punya rumah ditempatin bareng-bareng, ternyata gagal karena suaminya meninggal gitu ya. Kebayang ya bagaimana cara menyentuh hati pembaca. Kemudian begini, saya punya murid, kebetulan beliau itu bercerita secara tidak sengaja di kolom komentar Facebook saya, karena saat itu ada adik kelas saya yang dapat musibah, pulang dari kampusnya tercebur ke sungai di daerah
kami gitu ya, kemudian hilang berapa hari gitu ya, diketemukan berapa hari sudah meninggal. Dan beliau murid saya ini cerita gitu, bahwa sejak kecil dia tidak pernah ketemu ibunya, kasusnya sama. Ibunya katanya tenggelam, kemudian lebih sedihnya lagi tidak pernah jasadnya itu tidak pernah diketemukan. Kebayang nggak kalau murid saya ini membuat novel, dia itu masih kecil saat itu ya, umur 2-3 tahun lah ya, mungkin nggak ingat wajah ibunya seperti apa. Mungkin dia sering diceritakan oleh mungkin paman sama bibinya atau itu ya, saudara-saudaranya atau mungkin ayahnya ya. Saya yang baca komen singkat itu saja sudah bisa ngebayangin gitu ya, rasanya tidak pernah 2-3 tahun tuh rasanya mustahil ya kita ingat wajah ibu atau bapak. Nah, kalau dibikin novel mungkin saya nggak sanggup bacanya begitu. Nah, itu kalau ditulis, saya 1000% yakin tulisan itu bakal viral, bakal bestseller ya kalau dibikin novel ya. Tapi mungkin butuh effort atau usaha yang luar biasa karena harus mengaduk-ngaduk. Gimana sih rasanya kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, tidak bisa kita gambarkan gitu, kita ilustrasikan karena ya orangnya nggak pernah kita temui gitu. Kita yang membayangkan saja, misalnya kita membayangkan saja ya sudah nggak sanggup gitu. Nah, begitu cara membuat tulisan itu jadi viral, itu adalah dengan mengadu emosi pembaca. Mengadu emosi pembaca ya. Emosi itu kan ada marah, ada sedih, begitu ya, ada gembira, ada macam-macam ya. Tapi yang paling menyentuh itu ya biasanya yang tentang kesedihan gitu. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang pengen tulisannya viral nih. Meskipun itu bukan tujuan utama ya, ini riset kecil saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang penasaran nih bagaimana supaya bukunya banyak yang baca. Tapi kalau bisa yang tulisannya bermanfaat gitu ya, maksudnya ketika pun yang tadi saya ceritakan tadi itu mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran. Kan pembelajaran sebuah cerita tulisan itu tidak perlu penulis sampaikan gitu. Ketika kita membaca kisah itu ya, wah ternyata sangat bersyukur ya masih punya ibu, misalnya begitu. Pembaca yang menyimpulkan, bukan kita yang menyuruh kamu harus begini. Penulis tugasnya cuma bercerita gitu. Mudah-mudahan tipsnya bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di tips selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini untuk terus eksis dengan subscribe, like, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.